Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadilah dengan nomor induk mahasiswa T 2019-2120. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kemungkinan terjadinya wahyu dan arti dari wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan menjelaskan yaitu kemungkinan terjadinya wahyu. Dalam surat Fussilat ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala wilayah bumi dan pada mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang jauh dalam memilih di antara hambanya sejumlah jiwa yang dasarnya begitu jernih dan kodratnya yang lebih bersih, yang siap menerima sinar ilahi dan wahyu dari langit, serta hubungan makhluk yang lebih tinggi agar kepadanya diberikan risalah yang memenuhi keperluan manusia. Mereka mempunyai ketinggian rasa, keluhuran budi dan kejujuran dan dalam menjalankan hukum. Mereka itulah Rasul dan Nabi Allah. Maka tidaklah aneh bila mereka berhubungan dengan wahyu yang datang dari langit. Contoh-contoh lain yang serupa cukup menjelaskan kepada kita tentang hakikat wahyu. Orang yang hidup sezaman dengan wahyu menyaksikan wahyu secara mutawatir dengan segala persyaratannya yang meyakinkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Umat manusia pun menyaksikan pengaruhnya dalam kebudayaan bangsanya serta dalam kemampuan pengikutnya. Manusia akan menjadi mulia selama tetap berpegang pada keyakinan itu, dan akan hancur serta hina apabila mengabaikannya. Serta perlunya manusia kembali kepada petunjuk wahyu demi menyiram jiwa yang haus akan nilai-nilai luhur dan kesegaran rohani. Dengan demikian, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu bukanlah suatu hal yang menimbulkan rasa heran. Oleh sebab itu, Allah mengingkari rasa heran ini terhadap orang-orang yang berakal. Baiklah, berikutnya yaitu arti wahyu. Dikatakan wahaitu ilaihi dan auhaitu bila kita bicara kepadanya agar tidak diketahui orang lain. Wahyu adalah isyarat yang cepat. Itu terjadi melalui pembicaraan yang berupa rumus dan lambang, dan terkadang melalui suara semata, dan terkadang pula melalui isyarat dengan sebagian anggota badan. Al-wahy atau wahyu adalah kata masdar, dan materi kita ini menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Inilah pengertian masdar, tetapi terkadang juga bahwa yang dimaksud adalah al-muha, yaitu pengertian isim maf'ul yang diwahyukan. Pengertian wahyu dalam arti bahasa meliputi: pertama, ilham sebagai bawaan dasar manusia, seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza hibti alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia di sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Baiklah, yang kedua, ilham yang berupa naluri binatang seperti wahyu kepada lebah. Dalam surat An-Nahl ayat ke-68 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma yu'rishun. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pepohonan kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Dan berikutnya yaitu nomor 3, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat berupa satu perintah untuk dikerjakan, seperti pada surat Al-Anfal ayat 12. Dan berikutnya, bisikan dan tipuan daya setan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia, terdapat pada surat Al-An'am ayat 121. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat berupa satu perintah untuk dikerjakan, terdapat pada surat Al-Anfal ayat 12. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eriska Wulandari Wima sebagai pemateri kedua dari kelompok kedua akan melanjutkan pembahasan kita tentang wahyu. Di sini saya akan menjelaskan cara wahyu Allah turun kepada malaikat dan kepada rasul. Wahyu Allah turun kepada para malaikat. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat nas yang mengenai kalam Allah kepada para malaikatnya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan nas-nas di atas dengan tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada para malaikat tanpa perantaraan dan dengan pembicaraan yang dipahami oleh para malaikat itu. Serta hal ini diperkuat oleh hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan wahyu yang mengenai suatu urusan, Dia berbicara melalui wahyu, maka langit pun tergetarlah dengan getaran, atau Dia mengatakan,
dengan goncangan yang dahsyat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, telah nyata pula bahwa Al-Qur'an itu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz berdasarkan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Dan oleh sebab itu, para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an kepada malaikat Jibril dengan beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa malaikat Jibril itu menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafalnya yang khusus. Dan yang kedua, bahwa malaikat Jibril itu melafalkannya di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, bahwa maknanya itu disampaikan kepada malaikat Jibril, sedang lafalnya adalah lafal Jibril atau lafal Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang pertama itulah yang benar. Kenapa pendapat pertama itu dinyatakan benar? Bahwa pendapat itu dijadikan sebuah pegangan atau pedoman oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah serta diperkuat oleh hadis Nawas bin Sam'an di atas. Dan Quran adalah kalam Allah dengan lafalnya, bukan kalam Jibril ataupun kalam Nabi Muhammad SAW. Sedang pendapat yang kedua di atas itu tidak dapat dijadikan pegangan sebab adanya Quran di Lauhul Mahfuz itu seperti hal-hal gaib yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga lebih sesuai dengan hadis sebab itu wahyu dari Allah kepada Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW secara maknawinya saja. Dan keistimewaan Al-Quran itu adalah Quran mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kepastiannya itu mutlak dan membacanya itu adalah sebuah ibadah, wajib disampaikan dengan lafalnya. Dan wahyu Allah turun kepada Rasul. Allah memberikan wahyu kepada para Rasulnya yang melalui perantaraan dan ada yang tidak melalui perantaraan. Yang pertama, melalui malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu. Dan yang kedua, melalui perantaraan mimpi yang benar dalam tidur. Yang pertama, mimpi yang benar dalam tidur. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya di pagi hari. Dan hal itu merupakan persiapan bagi Rasulullah SAW untuk menerima wahyu dalam keadaan sadar atau tidak tidur. Di dalam Al-Quran, wahyu diturunkan ketika beliau dalam keadaan sadar dan kecuali bagi orang yang mendakwakannya. Bahwa surat Al-Kautsar itu diturunkan melalui mimpi karena adanya satu hadis yang mengenai tentang hal itu di dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW itu pada suatu hari berada di antara kami di dalam masjid, tiba-tiba ia mendengkur, lalu ia mengangkat kepala. Beliau dalam keadaan tersenyum. Aku tanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Ia menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surat, lalu ia membacakannya. Dan mungkin dalam keadaan ini adalah keadaan yang dialami ketika wahyu turun. Di antara alasan yang menunjukkan bahwa mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti, ialah mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail. Dan kemudian yang kedua yaitu ialah kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara. Yang demikian itu terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Dan poin kedua yaitu cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Cara pertama, datang kepada suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat,
yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Dan cara ini adalah cara yang paling berat bagi para rasul. Apabila wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, maka ia mengumpulkan segala kekuatannya, kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sama seperti satu kepakan sayap-sayap para malaikat seperti diisyaratkan di dalam hadis. Yang artinya, apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat memukulkan sayapnya, tunduk kepada firman-Nya, bagaikan gemerencingnya mata rantai. Dan pembicaraan tentang turunnya Al-Quran umumnya berkisar pada masalah ayat yang diturunkan pertama kali dan ayat yang terakhir. Tentang ayat-ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat terkuat adalah permulaan, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat-ayat yang telah tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad berada di Gua Hira, yang sebuah gua di Jabal Nur yang terletak kira-kira 3 km, 3 mil dari kota Makkah. Ini terjadi pada malam hari Senin, tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari usia Rasulullah SAW, 13 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Malam turunnya Al-Quran ini disebut dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, yaitu suatu malam di antara malam-malam pada bulan Ramadan. Dan setelah menerima wahyu yang pertama kalinya di Gua Hira, Rasulullah SAW itu tidak menerima kembali wahyu setelah lumayan lama, yaitu ia baru menerima wahyu kedua selama 40 hari. Padahal beliau sangat rindu sekali dan sangat ingin menerima kembali wahyu yang berikutnya. Lalu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Lalu beliau mengangkat wajahnya ke langit dan beliau melihat malaikat yang pernah mendatanginya saat itu di Gua Hira. Malaikat itu sedang duduk di antara langit dan bumi. Dan Rasulullah SAW kembali merasa takut mengingat perlakuan malaikat itu kepadanya. Dirinya menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hira. Beliau pun kembali ke rumah dan berkata kepada keluarganya, selimutilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kedua, yakni surat Al-Mudaththir sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamtunna tastakthir wa li rabbika fasbir. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dan yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Syukron alal ihtimamikum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Intan Mubasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang keraguan orang-orang jahiliyah yang ingkar terhadap wahyu dan kesesatan para ahli ilmu kalam. Yang pertama, keraguan orang-orang jahiliyah yang ingkar terhadap wahyu. Orang-orang jahiliyah, baik yang lama maupun yang modern, mereka berusaha untuk menimbulkan keraguan dengan bersikap keras kepala dan sangat sombong. Sehingga hal tersebut itu sangat tidak dibenarkan dan itu sangat lemah sekali. Yang pertama, mereka mengira bahwa Al-Quran adalah dari diri Nabi Muhammad sendiri. Maksudnya mereka mengira bahwa Nabi Muhammad yang menciptakan maknanya sendiri, Nabi Muhammad yang membuat gaya bahasanya sendiri dan lain sebagainya. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga hal itu tidak dapat dibenarkan. Mereka juga pernah menuduh istri Rasulullah, yakni Aisyah, dengan tuduhan berita bohong. Padahal Aisyah adalah istri yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan itu menyinggung kehormatan beliau. Pada saat itu wahyu belum turun, sehingga Nabi Muhammad merasa sedih dan cemas. Dan pada akhirnya turunlah hadis, yakni ama innahu balagani kaza wa kaza fa in kunti bari'atan fasayubri ukillahu wa in kunti almamti bidan bin fastaghfirillah. Telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Apabila engkau benar-benar bersih, maka Allah akan membersihkanmu. Dan apabila engkau telah berbuat dosa, maka mohon ampunlah engkau kepada Allah. Terus yang kedua, yakni orang-orang jahiliyah zaman dahulu dan sekarang menyangka bahwa Rasulullah mempunyai ketajaman otak, kedalaman penglihatan, kekuatan firasat, kecerdikan yang hebat, dan lain-lain sebagainya. Jadi hal tersebut memang benar, namun jika dipikirkan lagi bahwa Nabi Muhammad yang menciptakan Al-Quran itu salah besar. Jikalau memang Nabi Muhammad yang menciptakan Al-Quran, dari mana tahu bahwasanya sejarah-sejarah zaman dahulu atau cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengetahuinya, dan itu tidak mungkin jika Nabi Muhammad menciptakannya sendiri, itu tidak mungkin. Dan Nabi Muhammad adalah seseorang yang tidak dapat menulis, buta huruf dan yang seperti itu. Dan di dalam dari Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Artinya, dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat 5. Lalu yang ketiga, orang-orang jahiliyah dahulu dan sekarang menyangka bahwa Muhammad telah menerima ilmu-ilmu Al-Quran dari seorang guru. Iya, memang benar, dari seorang guru, tapi yakni gurunya adalah Jibril, bukan orang-orang seperti kita, yakni seperti manusia yang lainnya, bukan. Jadi melalui perantara malaikat Jibril. Dan dari tersebut dijelaskan dalam ayat An-Nahl ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'allimuhu basyarun lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hada lisanun arabiyyun mubin. Yang artinya, sesungguhnya Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, atau Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan atau bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa azam. Padahal ini Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. An-Nahl ayat 103. Lalu yang terakhir yaitu kesesatan para ahli ilmu kalam. Para ahli ilmu kalam telah tenggelam dalam cara-cara para filsuf dalam menjelaskan kalam Allah, sehingga mereka telah sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Mereka
membagi kalam Allah itu menjadi dua bagian. Yang pertama kalam lafzi dan kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam nafsi yang kekal, yang ada pada zat Allah, yang tidak berapa huruf, suara, tertib, dan tidak pula berbahasa. Sedangkan kalam lafzi yaitu verbal, yang diturunkan kepada para nabi, yang diantaranya adalah 4 buah kitab, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Apakah Al-Quran dalam pengertian kalam lafzi makhluk atau bukan? Mereka memperkuat pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, sedangkan itu adalah sangkaan yang sangat tidak dibenarkan, dan itu adalah sangat salah. Dan dijelaskan di Al-Quran At-Taubah ayat 6, yakni Bismillahirrahmanirrahim wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'aziru. Bismillahirrahmanirrahim wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'azirhu hatta yasma'a kalamallah. Artinya, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. At-Taubah ayat 6. Dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.